Perkenalkan, nama saya Riani Falsadin dengan NIM 64240340 dari kelas 64 3A26. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan anggaran produksi. Rencana penjualan dari rencana penjualan bulan Januari 9, Februari 14, Maret 21, April 19, Mei 18, Juni 11, Juli 10, Agustus 11, September 10, Oktober 19, November 18, Desember 24. Lalu kita totalkan menjadi 184. Untuk mengetahui persediaan akhirnya, hitungannya seperti bulan Desember 24 dibagi 2 menjadi 12. Lalu untuk total persediaan, caranya 184 ditambah 12 jadi 196. Untuk persediaan awal ya, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu 190 ini dapat dari mana? Dari 196 dikurang persediaan awal sama dengan 190. Lalu di atasnya G6 190 dibagi 12 jadinya 15,833. Lalu kita bulatkan menjadi 15. Terus 180 didapatkan dari 15 dikali 12. Lalu 10 nya G6 dikurang 6 berarti G6 dikurang I6 berarti 190 dikurang 180 sama dengan 10. Lalu kita kecilkan, lalu kita buatkan menjadi 1. Lalu yang di kuning ini adalah rencana penjualan yang paling banyak, ada di bulan Maret, April, Mei, Oktober, November, Desember. Nah, di sini kita ngitungin kira-kira aja. Nah, lalu untuk rencana produksinya seperti ini. 15 di bulan Januari, berarti hitungannya 15 hitungannya gini, 15 hitungannya begini. Lalu untuk yang dikuning-kuning kan hitungannya kayak seperti ini. 11 ini ditambah J11 sama dengan 6. Yang dikuningkan totalnya menjadi 16. Lalu yang putih 15, yang kuning 16 totalnya 186. Lalu untuk rencana penjualannya untuk menghitung anggaran produksi seperti ini. Ini yang di sini 9, 14, 21, 19, 18, 11, 10, 11, 10, 19, 18, 24, 184 kita ambil dari sini nih. Rencana penjualan kita turunin persediaan akhir ya, 12. Untuk menghitung turun total persediaan, total persediaan ini kita berikan hitung-hitungannya seperti 21. F6 ini persediaan awalnya 6. Lalu rencana produksinya 15. Rencana produksi ini 15. Rencana produksi ambilnya dari sini semua, langsung diambil dari sini. Jadi 186. Lalu cara hitungannya seperti ini. E25 dikurang C25 berarti E25 berarti 27 dikurang sama dengan 12, jadi kurang C25 14, jadinya totalnya 13.
terus yang 27 F25 berarti 11 dikurang ditambah 15 totalnya 27 12 D24 13 12 nya diturunin ke sini 15 nya tetap. Nah, lalu hitungannya seperti ini. Lalu ikutin cara hitungannya, jadi kayak disilang-silang gitu guys. Nah, totalin jadi dapetnya segini semua. Lalu di sini saya akan menghitung budget bahan baku GT86 sebagai berikut. Bulan Januari sampai Desember produksinya itu kita ambil dari anggaran produksi ini. Yang ini rencana produksi. Nah, ini nih. Kita ambil dari rencana produksi itu. Nah, untuk bahan mentah roda kan ada 4 di sini, jadinya hitungnya 4. Misalnya kebutuhan di bulan Januari 60, Februari 60, dan di bulan Maret, April, Mei, Oktober, November, Desember produksinya banyak, jadinya 64 kebutuhan bahan mentah rodanya menjadi 744. Untuk bahan mentah lampu, karena lampu ada 4, darinya kebutuhannya 60 di bulan Januari, Februari di bulan 60, Februari kebutuhannya 60, bulan Maret 64, April 64, Mei 64, Juni 60, Juli 60, Agustus 60, September 60, Oktober 64, November 64, Desember 64, totalnya 744. Untuk bahan mentah sasisnya, karena sasis mobil ada 1, rangka mobil, jadi yang dibutuhkan adalah di bulan Januari kebutuhannya 15, Februari 15, Maret, April, Mei 16, Juni, Juli, Agustus, September 15, Oktober, November, Desember 16. Jadi totalnya 186. Bahan mentah mesinnya cuma 1, jadinya Januari, Februari 15 nya kebutuhannya cuma 15 mesin, Februari, Maret, April 16 mesin, Juni, Juli, Agustus, September 15 mesin, September, Oktober, November 16 mesin, totalnya 186. Untuk bahan mentah kaca mobil ada 6, kaca kanan kiri, depan belakang 6. Nah, untuk jadi Januari 15 tantangan 90, jadinya 15 produksi. Bulan Januari produksi 15 dikali 6 jadinya 90. Januari Februari 60, Maret April Mei 16 kali 6 jadi 96, Juni Juli Agustus September 90, 15 kali 6, Oktober November Desember 16 kali 6 jadinya 96 kebutuhannya, totalnya 1116. Interior banyak, ada interior di depan kayak dashboard gitu-gitu dan lain sebagainya. 15 Januari Februari 15 dikali 14 jadi 210, Maret April Mei 16 dikali 14 jadi 224, Juni Juli Agustus September 15 kali 14 jadi 210, Oktober November Desember 16 dikali 14 jadi 224, totalnya 2604. Untuk pembeliannya bahan mentah roda harga per piecesnya misalnya 20 juta. Ini bebas harga per piecesnya, kalian bisa ngambil dari
kayak di Shopee, Google gitu. Ban mentah roda 20 juta dikali 744, totalnya bahan mentah roda kan 744. Terus jumlah yang dibutuhkan adalah 14 miliar 880 juta. Nah ya segitu. Ban mentah lampu 15 juta dikali 744, 11 miliar 160 ribu rupiah. Ban mentah sasis, karena sasis banyak mahal ya, jadi 120 dikali 120 juta dikali 186, jadi 23 miliar 320 ribu. Terus ban mentah mesin 400 juta dikali 186, jadi 37 juta miliar 37 miliar 200 juta. Terus ban mentah kaca 45 juta dikali 1116, jadinya 50 miliar 50 miliar 220 juta. Terus kebutuhan interior 150 juta dikali 264, jadinya 390 miliar 600 juta. Jumlah harga spare part totalnya menjadi 526 miliar 380 juta rupiah. Nah, untuk menghitung anggaran TKL seperti ini: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Produksinya masih mengikuti yang ini nih, 15 kayak gini sampai 16 anggaran produksi. Nah, untuk jam kerja per unitnya misalnya kita kerjanya 24 jam, misalnya di bulan jam kerja per unit, jadinya jam kerja kita per unitnya itu 24 jam satunya ya. Lalu untuk total jam kerjanya 15 dikali 24, jadinya 360. Untuk bulan April, Maret, April, Mei, 16 kali 24 sama dengan 384. Terus lalu UMR Jakarta yaitu 5 juta 50 juta 396.761 perak. Lalu untuk menghitung jam kerja per bulannya seperti ini. Untuk jam kerja per harinya misalnya sehari kita bekerja 8 jam. Lalu untuk jam kerja per minggunya 6. Untuk minggu dalam setahunnya 52. Lalu untuk total jam kerja dalam setahunnya, berarti kan jam kerja per minggunya 6 kali 12 berarti 52 jam. Untuk total jam kerja dalam setahunnya 8 dikali 6 dikali 15 jadinya 2496. Lalu untuk rata-rata jam kerja per bulannya 2496 dibagi 12 bulan jadinya 208. Nah, untuk jam kerja per bulannya 208 kita masukkan sini rata semua. Lalu untuk upah per jamnya UMR Jakarta dibagi dengan jam kerja per bulan jadinya 25.945 terus 25.945. Lalu untuk biaya tenaga kerja langsung 3 ini total jam kerja 360 sampai 304 sesuai bulan produksinya ya. Kalau paling tinggi makin besar angkanya. 360 dikali sama upah per jam, jadinya biaya tenaga kerja langsungnya adalah 9.340.547
Terus totalnya adalah 115.822.793 perak. Dah, terima kasih.